Baik, Bung Rolinski ya. Masih ingat judul penelitian Anda? Masih, Pak. Apa itu? Survei tingkat kebugaran jasmani atlet karate senior Dojo Ukacil Universitas Patimura Ambon. Sendenga. Survei tingkat kebugaran jasmani atlet karate senior Dojo Ukacil Universitas Patimura Ambon. Itu judul apa? Skripsi dan penelitian. Ya? Skripsi dan penelitian. Judul penelitian. Dan tadi saya mintakan judul penelitian. Sama ya? Sama, Pak. Mengapa? Karena kalau berbeda penelitian saya tidak akan selesai, Pak. Saya bilang tidak selesai. Ya penelitian tetap penelitian. Selesai, tidak bisa begini. Kalau yang selesai ya saya mau selesai. Ada apa dengan karate itu? Mengapa karate? Kenapa bukan yang lain kok karate gitu? Kenapa bukan sepak bola? Mengapa bukan kungfu gitu? Atau voli pasir? Bukan dayung? Kok karate? Karena karate salah satu cabang saya, Pak. Ya? Karate itu spesifikasi saya, Pak. Bagaimana? Karate itu cabang olahraga spesifikasi saya, Pak. Spesifikasi bagaimana? Bukannya Anda lulus semua mata kuliah? Memang di Penjas ini ada spesifikasi ya? Kan semua mata kuliah sama itu SKS-nya malah. Saya ada itu karate berapa SKS? Maksudnya bagaimana? Perjelas. Itu kecabangan saya, Pak. Iya, kecabangan ala itu bagaimana? Cepat-cepat loh. Ada apa dengan karate? Oke, anggap saja Ale jago karate ya. Sabuk apa? Hitam, Pak. Ya? Hitam, Pak. Berapa kali juara? Ya? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu atau belum pernah? Atau terlalu banyak? Tidak tahu itu karena terlalu banyak prestasinya, atau tidak pernah berprestasi, atau Tidak menghitung, Pak. ya? Tidak hitung, Pak. Tidak hitung. Berarti terlalu banyak ya? Ya? Tidak terlalu, Pak. Beta bisa hitung beta juara tinju itu berapa banyak kali. Mulai dari tahun 83 sampai tahun 90 itu beta bertinju berapa banyak kali. Beta tahu gitu. Ale terlalu banyak sampai saya bisa hitung. Satu saja, satu. Yang tertinggi. Saya tahu juga. Seleksi prapon, Pak. Seleksi prapon itu tertinggi. Seleksi prapon itu kan saya nggak ada medali. Ada, Pak. Ada. Tingkat apa? Prapon. Kalau prapon kan berarti nasional. Di mana itu? Jakarta itu, Pak. Jadi pernah ke Jurnas. Ya, oke lah. Terus mengapa? Ada apa dengan karate itu kok begitu tertarik? Ale seorang karateka. Terus kenapa karate itu? Kok sampai bikin Ale tertarik meneliti? Tapi yang teliti justru lucu gitu, kebugaran jasmani. Kalau sing bugar untuk apa piku karate di jauh-jauh sana? Ya tidur saja di botol polo-polo bantal saja. Su prestasi. Sing bugar. Teliti kebugaran jasmani. Ada orang apa karena karate itu yang pernah latihan tiba-tiba ikut ke Jurnas. Waktu Ale ke Jurnas latihan berapa lama?
1 tahun itu tidak bugar-bugar itu. Sudah lebih dari PON itu. PON saja baru berapa bulan. Oke, terlepas dari itu, sejauh mana Ale tahu karate itu? Prestasinya di Maluku kayak apa? Saya tahu dapat Palungku. Saya atlet karate, saya tahu perkembangan karate bagaimana. Mahasiswa Pejas Kesrek calon sarjana. Nyata jangan sampai saya tahu. Beta ada rekamin. Prestasi terbaik karate Maluku di mana? Di PON tahun kemarin, Pak. Ya? PON 8 tahun kemarin, Pak. PON 8 tahun itu di mana? Saya berhadapan dengan manusia yang PON semua ini. 8 tahun kemarin itu di mana? 3 kali PON lalu. Karena saya bilang ada juara dunia di mana Ya lain dia mempanggung ke. Kan itu ilmu-ilmu harian saja. Karate itu pun istimewa di mana? Oke, terlepas dari itu semua. Mengapa Ale teliti karate itu? Yang pertama tadi Ale seorang karate. Ale sendiri karate. Sabuk hitam. Terus mengapa kau tertarik? Kok yang lucunya itu teliti kebugaran? Teliti yang lain kek? Kebugaran. Ada apa dengan kebugaran? Pindah lagi pertanyaannya. Ada apa dengan kebugaran? Kebugaran jasmani yang saya teliti dari Ludu Kecil Universitas Timur Ambon, ada dari pelatih kalau kasih latihan itu Pak tidak pernah ada yang namanya joto untuk melatih kebugaran fisik Pak. Diingatan, jangan bicara sembarang. Dokumentasi. Pelatih-pelatih dengar. Jangan bicara sembarang. Dokumentasi. Sekarang saya bicara beta. Nah, kasih Pak pelatih. Orang latihan karate itu tidak perlu latihan kebugaran. Dia berlatih saja itu sudah latihan kebugaran. Jadi Ale mau tuntut apa dari dong? Coba yang ilmiah sedikit, yang akademis sedikit. Kita giring Ale sedikit. Oke. Orang berlatih itu sudah meningkatkan kebugaran. Tapi apa? Harusnya Ale punya gambaran gitu. Sehingga Ale tertarik meneliti. Ini persoalan komprehensif saja. Beta belum di Ale skripsi. Cepat-cepat itu lama. Ini pembimbingnya Ibu Kubundeng, Ibu Solisa, jangan usah tebing mal-mal dong. Orang-orang KONI semua. Cepat. Karena pelatih kalau kasih latihan itu tanpa program latihan Pak. Sing program latihan tiap hari itu. Bisa jadi dong punya program, tapi apa? Ini sudah arahan yang kedua loh. Tidak mungkin punya program dong berlatih, schedule saja itu sudah program. Tapi apa? Tidak memiliki perkembangan. Bisa ke Jurnas. Ale ke Jurnas. Tetapi dong latihan. Dong kas latihan Ale. Gitu, kas latihan juga banyak orang itu berlatih. Itu programnya itu. Tapi ada apa? Gitu. Masalahnya di mana? Kok Ale masih mau meneliti gitu?
Apa latihannya tidak optimal? Apakah programnya tidak teratur? Apakah menurut Ale itu yang kayak apa gitu? Program latihannya itu tidak terstruktur, Pak. Rencana. Kalau tidak terstruktur itu bisa dirinci, guys. Kan ada, tidak sistematis, tidak terstruktur, tidak kontinu, tidak berkelanjutan. Itu maksudnya apa? Tidak sistematis artinya apa? Oh, tidak pernah pemanasan, langsung hantam di sana. Oh, tidak habis orang bertanding sudah tidak ada lagi cooling down, langsung tiba-tiba selesai. Tidak sistematis tuh. Kalau tidak teratur itu yang bagaimana? Pertanyaan ketiga, yang Ale teliti itu kebugaran jasmani atau tingkat kebugaran jasmani? Ada apa dengan tingkat kebugaran jasmaninya? Kenapa bukan teliti kebugaran jasmani, kok teliti tingkat kebugaran jasmani? Yang Ale maksudkan tingkat kebugaran jasmani itu yang mana? Cepat sedikit. Ya? UKC itu apa? Innalillahi. Ya? Karate Club, Pak. Apa? Unpati Karate Club, Pak. Unpati? Karate Club, Pak. Pelatihnya siapa? Sampai Erik Letulur, Pak. Simpai? Erik Letulur, Pak. Letulur. Berapa orangnya di situ? Artinya satu, Pak. Ya? Artinya satu. Berapa atletnya? Berapa banyak atletnya? Sampelnya berapa? Sampelnya 30, Pak. Lalu laki-laki atau perempuan? Laki-laki perempuan, Pak. Laki-laki perempuan. Lalu hasilnya bagaimana? Saya nggak usah buka lagi. Buka lihat apa? Hasil penelitian Ale bagaimana? Skripsi ini cuma tebal dengan data-data penelitian masing-masing orang pun data-data untuk apa, tapi sini banyak-banyak. Ini lebih tebal dari skripsinya. Hasil penelitianmu menemukan apa? Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat kebugaran jasmani atlet Universitas Patimura Ambon dalam kategori sedang, Pak. Mengapa sedang? Hasil perhitungannya begitu, dapat sedang, atau yang Ale ukur dong bagaimana? Menggunakan tes putra dan putri, gantung angka tubuh putra dan gantung usia putri, baring politik untuk putra putri, dan tegak untuk putra putri, dan dari 1.200 meter untuk putra dan 1 meter untuk putri. itu tes apa itu?
Ya, tes kebugaran jasmani. apa judulnya? Orang yang bilang sama, cuma Tes kebugaran jasmani itu banyak sekali toh. Ada CSPFT, ada PRD, ada apa TKJI, ada lagi yang banyak-banyak itu. Yang Ale pakai yang mana? Jadi Pak, TKJI dari ini TKJI banyak ini. Tapi bukunya kan bukan tuh buku TKJI. TKJI itu ada di mana? Ale ambil di mana? Karena di sini tidak ada literaturnya dari mana, tidak ada di sini. Jadi nanti coba ini dipikirkan lagi, apakah Anda meneliti kebugaran jasmani mereka atau Anda meneliti tingkat kebugaran jasmani mereka ya? Saya masih menyarankan Anda meneliti kebugaran jasmaninya, jangan tingkat kebugaran jasmaninya. Gitu. Karena dengan sendiri akan terjawab tingkat kebugaran jasmani orang itu bagaimana. Buktinya, Ale sudah jawab sendiri itu di simpulan tadi. Lalu Ale mau menyarankan apa kepada pelatihnya? untuk pelatih disarankan diharuskan membuat program latihan masing-masing individu secara tepat, sistematis dan tidak secara mendadak. Itu saja. Kalau saya nggak ada, baiklah saya kembalikan. Saya tanya kok saya jawab sendiri, saya tanya kok saya jawab sendiri. Terima kasih Pak. Rondinski sudah melalui jalur seminar hasil ya? Oh, belum? Belum Pak, ini tidak kelas seminar. Iya, mau minta cross check dulu betul supaya Iya. tidak tahu. Iya. Ada 3 orang yang memang tidak. Iya. Artinya bahwa lewat pertanyaan dari penguji 1 tadi akan memberikan dampak kepada hasil penelitian dari sahabat Rondinski, ya kan? Yang Pak mau tanyakan lagi adalah terkait dengan hal komprehensif dan hasil penelitian sudah ada. Ya. Yang pertama, tes lari 1200 itu digunakan untuk apa? Untuk berapa itu? Cari deh. Yang lakukan tes ini siapa? Anda atau orang lain? Saya Pak, Nah kalau Anda lakukan tes, Anda yang melakukan tes itu pasti sudah paham. Oh, tes 1200 ini untuk melihat apa dari para ahli? saya tahan Halo? Nah, saya tahan jantung. data apa? Saya tahan jantung, peredaran darah dan pernapasan Pak. Semua sarjana harus dikuasai. Instrumen-instrumen ini harus dikuasai. Ya. Kalau lari 60 meter itu berapa? Kecepatan berlari Pak. Kecepatan berlari. Terus loncat tegak itu berapa? Mengetahui daya ledak Pak. Ya, Daya ledak Pak. tegak. Terus gantung angkat tubuh itu berapa? Kekuatan otot lengan dan bahu Pak. Kekuatan tangan dan bahu. Baik. Berarti yang lainnya ini Anda sudah mulai paham itu. Bisa jawab kan? Berarti kita laki-laki takut beta apa? Jadi bisa lagi.
Padahal semestinya laki-laki mesti lebih takut, Bu. Lalu yang berikut, dari bentuk-bentuk tes itu, saya mengarahkan Anda kepada bab 2. Ya, bab 2. Nah, di bab 2 itu nanti tolong perhatikan pengutipan itu, kode pengutipan itu, ya. Semua bab 2 yang Anda punya ini, karena saya memang mengoreksi karena di komprehensi saya pikir sudah ujian hasil. Jadi bab 2 ini harus diperbaiki, ya. Sebab kaidah pengutipan ini dalam bab 2 Anda ini tidak sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, ya. Jadi itu harus dirubah. Saya coba catatan-catatan semua ini. Nah, pada halaman 10 ini saya mau membuktikan kutipan teori. Halaman 10 nomor 3. Coba tulis dibaca. Halaman 10 nomor 3. Kekuatan dan ketahanan otot berbanding lurus dengan tingkat kebugaran seseorang. Ya, cukup. Kekuatan dan ketahanan otot. Apa itu ketahanan otot? Nah, itu tolong ditinjau ya. Teori ini benar apa salah ya? Ya, kalau orang berbicara ketahanan otot, berarti dalamnya sudah ada kekuatan. Ya, gitu. Kalau mau bilang kekuatan dan ketahanan otot berbanding lurus dalam menilai itu seperti apa? Sementara ketahanan otot itu dalamnya kekuatan itu, ya. Makanya tolong tinjau teori itu, kan Anda punya penulisan itu survei. Survei berarti teori harus mendukung, ya. Nah, baik. Itu sudah Anda paham. Maka nanti di penelitian yang relevan itu dirubah semua, tidak sesuai. Lihat itu penelitian yang relevan. Yang harus Anda ketengahkan di sini hasil penelitiannya, ya, bukan yang deskripsi begitu. Penelitian yang relevan, ya, hasil penelitiannya itu seperti apa sih? Nah gitu. Dia berkorelasi tidak dengan yang saya teliti ini. Itu terkait dengan penelitian yang relevan, bukan judulnya, bukan judul penelitian itu, bukan, tapi hasilnya. Karena sudah menggunakan penelitian yang relevan supaya jangan salah. Yang berikut nanti di kerangka berpikir itu diperbaiki bahasanya. Jangan bilang karate perlu latihan keras. Latihan keras itu yang bagaimana? Nah, tulis di kerangka berpikir tuh. Latihan keras itu yang bagaimana? Artinya bahwa arah pikiran itu ke latihan yang berat, kan? Gitu. Kalau karate dulu masih kontak body, ya bisa diterima, tapi sekarang tidak kontak body lagi. Nah, terus Baik, terima kasih Pak Yus. Sekarang ke yang ketiga, Rizky. Ya ini yang pertama, banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh Komisi 1 maupun Komisi 2.
nanti lihat lagi di bab 1. Bab 1 terkait dengan apa yang tadi Rizky sudah ceritakan untuk penguji 1 harus muncul di bab 1. Sudah fakta empirisnya itu belum terlalu jelas di sini dan nanti berkuat. Yang kedua, masukan untuk Rizky itu tadi masalahnya itu ada di kajian teori. Yang Rizky teliti di sini terkait dengan kebugaran jasmani. Di sini teori kebugaran jasmani itu minim. Yang teori yang banyak di sini itu Rizky muatnya itu komponen-komponen. Harusnya teori-teori yang mendukung terkait dengan judul penelitian ini yang harus diperkuat di sini. Sudah. Pertanyaan yang berikut. Rizky penelitian ini di atlet senior itu atlet senior model apa? Senior yang 16 sampai 19 tahun Pak, yang bersambung kuning. Lalu kita harus kasih yang senior itu. Senior itu umur dari mana? Dari berapa ke berapa? Dari 17, 18, 19 Pak. Itu senior. Itu apa? Lamanya latihan atau sesuai dengan tadi yang umur tadi? Kalau lamanya latihan itu apakah masuk dalam kategori senior? Ataukah yang senior yang dianggap ini itu yang umur tadi? Nah, sehingga itu kalau kaitannya dengan apa? Norma-norma yang ada di sini. Kalau umur itu yang tulis ditentukan terkait dengan senior itu umurnya ke berapa? Nah maka norma-norma di sini juga itu yang tulis kita di sini itu sangat apa manfaatnya, sehingga nanti lulus lihat lagi senior itu senior yang mana. Sudah, karena di sini kalau senior itu sesuai dengan tadi kalau umur yang tadi, maka yang norma-norma di sini kan umurnya itu misalnya berapa? 16 sampai 19. Apakah ini yang disebut dengan senior itu? Ataukah senior itu masih ada di atas lagi? Kan kategorinya apa? Usia dini? Hah? Yang paling tinggi di karate itu kategorinya senior. Lalu senior itu umurnya 16 sampai 19 itu. 16 ke atas Pak. Nah itu yang tadi saya bilang, kalau itu yang pakai senior misalnya dia sudah 21, apakah norma ini sesuai dengan umur yang 21 atau tidak? Nah itu yang tadi tuh pertanyaan yang pembimbing 1, pembimbing 2 semua kaitannya di sini. Pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, sehingga kalau Rizky pakainya normanya itu salah, maka bisa jadi menganalisis hasil ini juga salah. Sudah, itu catatan untuk Rizky. Ketika itu yang jadi hambatan, maka semua di bab 4 ini menyesuaikan kembali hasil-hasil yang Rizky. Ada lagi di situ terkait dengan kutipan teori, catatannya di sini nanti disesuaikan. Oke. Terima kasih Rizky untuk hari ini Anda sudah selesai ujian. Setelah ini kembali ke pembimbing. Pembimbing 2 ada masukan? Anak bimbing itu bahkan ada bicara-bicara pimpinan kayaknya cuma simpel saja. Nanti kalau perhatikan apa yang disampaikan oleh penguji pertama, kedua, dan ketiga. Karena tadi Anda sendiri punya penjelasan itu tidak
konsisten dengan apa yang Anda tulis terkait dengan apa yang disampaikan oleh pengunjung pertama, sehingga nanti tolong diperhatikan kembali jangan sampai di luar sini tingkat survei tingkat kebugaran jasmani tetapi di dalam tidak menyinggung tingkat kebugaran jasmaninya. Itu yang penting harus diperhatikan. Kemudian Anda itu sangat nervous sehingga apa yang Anda tulis Anda tidak paham lagi. Gitu. Padahal atlet ya. Kemudian yang dari penguji kedua juga sama, ada beberapa hal penting, dan juga penguji ketiga yang mempertegas apa yang disampaikan oleh penguji pertama dan kedua. Selanjutnya saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Bapak penguji pertama, kedua, dan ketiga untuk segala masukan untuk perubahan bagi penulisan anak bimbing kami. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, Ibu Ona. Paling sensitif awal play. Kelihatan saya mau kamu deh pakai iris tuh, sampai kamu tidak kamu berlatih. Itu sudah. Jadi itu yang seharusnya kamu bisa selesaikan ya. Alasan kenapa Anda meneliti di sini. Ada dari situ tuh lihat perkembangan karakter. Sejauh ini sumbangsi duka C itu ada duka C itu ke nasional itu untuk mewakili seperti apa ya, dengan melihat persoalan sekarang kondisi kita seperti apa, melihat ke bawah lagi kira-kira nih kenapa ada janji banyak yang tidak bisa lolos gitu, ada apa di situ mungkin salah satunya yang dilihat ya. Lalu itu tadi sudah disampaikan ya yang kedua tadi berkaitan dengan penelitian relevan itu nanti diperhatikan karena di sistematika penulisan T1 dan S2 pasti beda, apalagi buku panduan kan selalu menurut kamu berkaitannya dari sistematika penulisan penelitian relevan itu. Nah, tentu kalau di sini dia pandu untuk hanya menulis judulnya saja. Berarti untuk itu, tapi kalau memang harus hasil penelitiannya itu berkontribusi tidak ya. Artinya saya mengarahkan kamu mengikuti sesuai dengan sistematika penulisan yang ada di fakultas yang kita gunakan. Kemudian itu tadi pertanyaan peneliti tiga tadi betul, itu yang saya penekanan kan saya rekomendasi Anda kalau itu atlet baiknya Anda menggunakan panduan, tapi lihat dulu kategori umur ya, umur berapa? Ya, kalau senior tuh berapa masih senior. Senior itu 18 ke atas. Sudah, junior itu umur dari 16 ke 17. Adik berapa? Sudah. Nah, kamu kan kamu pasti punya pengalaman itu kan, kamu dari bawah sampai naik jadi senior pasti tahu kategori umur itu. Dari pemula, pemula, kader, junior, senior. Kamu tahu karena kamu dari bawah sampai sekarang ada langsung jadi senior di situ. Masa kamu cerita sampai di juara saya tahu kayak pasir lagi. Satu situ sudah. Saya akan kamu untuk menggunakan semuanya, salah satu bisa menggunakan panduan buku PPLB kalau itu berkaitan dengan senior tapi dilihat kategori umurnya itu. Sudah, hanya 18 tahun ke atas. Tapi kalau tidak bisa pakai buku-buku yang tadi disebutkan salah satu oleh penguji pertama itu. Nah, saya kaget di sini senior, tapi kamu pakai yang SMA. Contohnya tadi pengujinya sampaikan, kamu pakai SMA itu tidak cocok. Sudah, tidak cocok. Mungkin item-item sama, tapi normanya yang pasti berbeda. Oke, baik, nanti akan diperbaiki ya. Salam masukan dan penguji, terima kasih Bapak Bapak bertiga untuk saran masukan bagi terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Penguji tiga. Provinsi. Sangat penguji tiga. Yang di hari ini Anda boleh meninggalkan ruang ujian dan memanggil Elia Fordatkosu. Pilihan.